Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Nur Aziza MPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Komunikasi Politik sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi PPKN yang dipelajari oleh mahasiswa program studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Mata kuliah ini dirancang untuk mendorong mahasiswa untuk memahami tantangan komunikasi politik di era digital, termasuk pengaruh media sosial, disinformasi, dan perkembangan teknologi komunikasi terhadap proses demokrasi. Mahasiswa juga dilatih merancang strategi komunikasi politik yang etis, efektif, dan berbasis bukti melalui analisis kasus, kajian ilmiah, serta proyek kolaboratif sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi dinamika politik kontemporer di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah komunikasi politik berdasarkan aspek delivery, interaction, dan assessment, yang meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, interaksi antar dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian yang mencakup teknik dan indikator penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya susun. Mata kuliah komunikasi politik membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, teori, proses, strategi, media, marketing politik, dan kampanye dalam sistem politik. Sehingga mahasiswa mampu menganalisis dinamika komunikasi politik, peran aktor, penyusunan pesan, karakteristik khalayak, serta dampak terhadap opini publik dan demokrasi. Dan pembelajaran ini menggunakan diskusi, studi kasus, project-based learning untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, serta pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mampu menguasai konsep, prinsip, teori, nilai, dan norma dalam civic education, serta mampu untuk menguasai prinsip dan aplikasi pedagogik, research, komunikasi, dan teknologi informasi untuk pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di masyarakat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan dengan tema marketing politik. Marketing politik merupakan serangkaian strategi yang digunakan oleh individu, partai politik, maupun kandidat untuk membangun citra, menyampaikan visi dan program, serta memperoleh dukungan masyarakat. Dalam praktiknya, marketing politik diawali dengan mengenali karakteristik pemilih melalui segmentasi berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, wilayah, maupun preferensi politik. Setelah memahami karakteristik tersebut, aktor politik menyusun pesan yang relevan, memilih media komunikasi yang tepat, serta membangun personal branding yang konsisten. Pada era digital, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube menjadi sarana penting untuk membangun interaksi dengan masyarakat. Namun, strategi tersebut harus tetap mengedepankan etika, menghindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, maupun manipulasi informasi. Dalam pembelajaran ini akan diberikan tugas berbasis kelompok di mana mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok, lalu akan diberikan semacam kasus untuk dijadikan studi kasus. Lalu mahasiswa diminta untuk menganalisis strategi marketing politik yang digunakan dengan mengidentifikasi segmentasi pemilih, branding politik, pesan yang disampaikan, media komunikasi yang dimanfaatkan, serta efektivitas strategi tersebut. Untuk selanjutnya, kelompok akan mempresentasikan di depan rekannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Anda semua sudah siap untuk belajar pagi ini? Siap. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, senang berjumpa dengan Anda semua. Nah, seperti biasa kita berjumpa lagi dalam mata kuliah komunikasi politik, dan hari ini kita akan mempelajari materi baru yang sudah di-mention di LMS kita. Nah, dan sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Anda semua, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, Bu Centang nanti bantu juga untuk kehadiran di Smile kita, karena Ibu sudah membuka laman presensi di sana. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, Ibu ingin sedikit mengingatkan tentang mata kuliah kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Firman, nah apa pelajaran kita minggu lalu? Baik Bu, pembelajaran kita di minggu lalu itu kita membahas bagaimana kita berkomunikasi di depan publik, bagaimana kita membrandingkan kita sebagai sebuah tokoh public figure gitu Bu. Bagaimana kita membahas apa-apa saja yang bakalan kita sampaikan dan bagaimana penerima itu dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Oke, bagus, beri tepuk tangan untuk Firman. Mulai dari individu, keluarga, nanti sampai outputnya adalah kelompok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang marketing politik. Nah, ada yang sudah tahu sebelumnya apa itu marketing? Nah, biasanya kan kata marketing ini kita akrab dalam itu ya, dunia bisnis, terus jual beli. Nah, kenapa sekarang politik juga punya marketing? Nah, kira-kira seperti apa marketing politik? Ada yang tahu? Oke, apa pengertian marketing politik? Nah, ini sudah ada ya, Ibu berikan rangkuman dan ringkasannya di Smile kita. Nah, siapa yang udah baca Smile? Angkat tangan. Yang udah baca Smile? Angkat tangan. Putra, coba Putra. Jawab Bu. Marketing politik ini itu kan dari dua kata, marketing dan politik. Politik sendiri itu kan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang kekuasaan, bagaimana cara mendapatkan, mempertahankan. Dan jadi kalau pengertian dari marketing politik ini adalah bagaimana seseorang itu menjual branding dirinya untuk dia mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya tadi. Oke, ada lagi perempuan di belakang? Ini. Oke, dari dua kata yang ada itu Bu, yaitu marketing dan politik, dimana kita ketahui sendiri bahwasanya marketing itu berasal dari kata market, yaitu sebuah pasar. Nah, dengan kata marketing politik ini kita bisa melihat bahwasanya di dalam sebuah politik itu kita harus bisa membranding dan memberikan bonding diri kita, sehingga nantinya masyarakat bisa melihat bahwasanya kita ini sebagai public figure yang baik di dalam berpolitik gitu. Oke, bagus Putra dan Vini, coba kita kasih apresiasi. Nah, dua kata tentang marketing dan politik. Nah, dimana marketing politik itu merupakan proses, proses strategis untuk membangun hubungan antara politisi dengan masyarakat melalui komunikasi efektif, pencitraan positif, dan penyampaian program politik yang jelas. Nah, ini saya tulis ya di buku saya. Nah, bagaimana kalau kita bisa memberikan komunikasi, kalau kita sudah mempelajari rangkaian komunikasi sebelumnya. Nah, bagaimana pola rangkaian komunikasi tersebut bisa kita sampaikan kepada masyarakat sehingga itu bisa membangun citra positif kita sebagai seorang aktor politik. Nah, itu ya yang mungkin kita bisa tanamkan terkait definisi dari marketing politik. Jadi marketing ini tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis saja, tapi juga dikenal di dunia politik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini juga kalau kata ahli Jennifer Les Marsman. Nah, ini seorang tokoh politik ya dari University of Dundee in Scotland. Nah, itu dia menyatakan bahwasanya partai politik dapat dipandang layak organisasi yang menawarkan produk politik kepada masyarakat. Nah, jadi tidak bersifat abstrak, tapi ada produknya. Nah, seperti apa produknya kira-kira? Nah, produk marketing politik itu apa?
Kira-kira, nah kalau saya bilang ini adalah untuk membangun citra positif, nah Jennifer Les menyatakan bahwasanya dalam marketing politik itu kita bisa menjual sebuah produk politik bagus, nah program, nah itu merupakan produk dari politik tersebut. Nah itu yang kita jual. Calon ketua BEM fakultas. Nah, jadi apa yang dijualnya? Nah, citra dirinya, terus popularitasnya di kalangan mahasiswa. Nah, sehingga bisa mendapatkan respon positif atau citra positif dari khalayak banyak. Nah, itu ya sekilas tentang marketing politik. Kita lanjut. Nah, apa pentingnya dari marketing politik? Penting nggak kira-kira? Penting. Kenapa penting? Agar dikenal. Nah, agar apa? Dikenal oleh masyarakat. Nah, dikenal oleh masyarakat, membangun Kepercayaan. Video saya. Terus apa lagi? Menyampaikan pesan politik. Menyampaikan pesan politik dan mempengaruhi pemilih. Nah, itu adalah bagian-bagian penting dari marketing politik, sehingga nanti muaranya itu adalah apa kira-kira? Apa muara dari, tadi kan sudah bilang nih, ada agar dikenal oleh masyarakat, bisa membangun kepercayaan, menyampaikan pesan politik, dan sehingga bisa mempengaruhi pemilih. Nah, outputnya apa? Oke, Firman? Mendapatkan kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, itu output lebih lanjut. Nah, sebelum itu terjadi apa kira-kira? Kemenangan pemilu. Nah, sebelum kemenangan pemilu masih ada di bawahnya. Nah, kepercayaan. Ya, selanjutnya kita berbicara tentang strategi. Nah, apa itu kira-kira? Kenapa kita harus mengetahui tentang strategi segmentasi? Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita ada yang namanya lapisan sosial. Nah, lapisan sosial itu yang disebut dengan segmentasi. Nah, karena berbeda lapisan akan berbeda pula strategi marketing politiknya. Nah, misalnya nih di kalangan mahasiswa. Nah, kalau di kalangan mahasiswa biasanya seperti apa strategi marketing politiknya? Kalau di kalangan mahasiswa, nah di mana mahasiswa itu dikenal dengan orang-orang yang memiliki pendidikan berkualitas dan memiliki peluang kerja, beasiswa, dan akses informasi teknologi. Nah, itu merupakan privilege dari mahasiswa. Dan dari komponen-komponen ini, biasanya marketing politik bisa masuk dan berafiliasi. Nah, contohnya misalnya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas melalui jalur beasiswa, biasanya ada ya Anian. Nah, apa kira-kira marketing politik yang bisa hadir dalam momen ini? Nah, biasanya apa yang dilakukan kalau mau kampanye? Nah, pasti banyak ya subsidi-subsidi dan meraih simpatisan para petani. Terus juga ketersediaan pupuk, tiba-tiba pupuk itu menjadi tidak langka lagi. Kalau biasanya susah nyari pupuk, nah ini pupuk diantarkan ke depan pintu kita, ya kan? Terus contohnya akses pasar yang mungkin lebih mudah. Nah, itu juga cara marketing politik untuk mensusupi bagian-bagian kelompok petani. Nah, itu contoh ya. Nah, ini kan banyak lagi lapisan sosial masyarakat. Nah, saya mengambil 4 ini aja. Terus pengusaha kecil, karena ini lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pengusaha kecil, bantuan modal usaha mungkin, terus kemudahan perizinan dan akses ke pasar yang lebih luas. Nah, maksudnya di sini, sering ya ketika masa-masa pemilu atau masa-masa tertentu, di mana aktor-aktor politik itu memanfaatkan momen ini dengan memberikan bantuan modal usaha, kredit lunak, ya kan? Nah, kita merasakan ya sampai di masyarakat itu bahwasanya ada pinjaman lunak, terus nanti tanpa bunga, hadir sebagai usaha untuk membantu para pengusaha kecil, ya kan? Terus, kita lihat di
tabel segmentasi. Nah, apa yang maksud tabel segmentasi? Ini penting untuk kita pelajari apa saja segmentasi. Misalnya kepentingan politik kita mana yang kita sasar. Misal siapa namanya? Hafizah mau menjadi perwakilan dapil Sumbar itu banyak masyarakat yang berlatar belakang dari petani atau dari pengusaha atau kita perlu mempelajari hal tersebut agar mudah mencari bagaimana segmentasi politik yang ada di sana. Nah, dan nantinya bertujuan untuk menyusun apa? Menyusun strategi kampanye atau strategi politik kita. Nah, agar kita dikenal oleh orang-orang. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan kita kampanye mungkin di Mentawai. Nah, akan berbeda dengan segmentasi kita di Padang. Nah, kenapa berbeda? Karena kebutuhannya berbeda. Nah, karena kebutuhan yang berbeda. Nah, nanti kalau di Mentawai nggak bisa pakai digitalisasi kan? Nah, itu aja akses internet susah baru kan? Kalau sini sudah. Nah, sinyalnya udah 6G ya. 6G atau 5G? 5G. Sementara di Mentawai aja belum ada 1G pun belum ada. Nah, jadi akan berbeda segmentasi politik yang akan digunakan antara daerah terpencil dengan perkotaan. Digunakan dalam marketing politik. Nah, ini penting ini. Nah, dan kita juga harus memiliki kecerdasan untuk mengidentifikasi apa media yang cocok dengan segmentasi politik tadi. Nah, di sini secara garis besar saya membagi dua nih. Ada media tradisional dan media digital. Nah, kalau media tradisional itu cocoknya di mana? Ada televisi, radio, koran, baliho, pertemuan langsung. Nah, saya agak ragu nih ya. Nah, masih kenal nggak kalian dengan surat kabar? Masih kenal? Nah, kan Gen Z biasanya udah nggak ada pernah baca koran lagi ya. Nah, biasanya baca caption. Nah, TikTok, scroll TikTok. Nah, jadi agak ragu nih kalau untuk baca koran. Tapi kalau nonton televisi masih? Iya. Tahu bentuk TV itu seperti apa? Ya kan? Nah, kalian tahu bentuk TV? Nah, saking jarangnya nonton TV ya, sehingga mungkin tidak pernah melihat TV. Nah, tapi ini penting. Nah, masih bisa dan masih harus kita lakukan media tradisional ini. Nah, segmentasinya di mana kira-kira seperti ini? Daerah terpencil, desa-desa ya, yang masih nonton TV, yang masih baca, dengar radio, meskipun jarang, tapi masih ada sampai sekarang ya. Nah, berbeda dengan media digital. Ada media sosial, YouTube, website, WhatsApp, email. Nah, itu hal-hal yang sangat familiar dengan generasi sekarang. Orang gampang untuk memberikan informasi terkait apapun. Nah, tuh, oke, ini ya untuk kelompok atau lokalisasi antara media tradisional dan media digital. Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mungkin Resti ingin bertanya di media digital kan Bu, biasanya yang Resti sering nampak itu marketing politik itu menggunakan sosmed kayak Instagram, terus YouTube juga bisa kayak dialog-dialog langsung terus sama WhatsApp, sama informasi. Tapi kalau email itu seperti apa ya Bu? Kalau media dalam marketing politik itu? Oke. Nah, kalau email ini biasanya digunakan oleh masyarakat akademisi. Nah, di mana banyak sharing-sharing atau iklan-iklan yang langsung dikirim ke email yang sifatnya resmi. Nah, dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Nah, karena ada server tertentu yang bisa mengirim atau berlangganan untuk bisa mengirimkan semacam informasi. Oke, lanjut kita membahas tentang komunikasi. Hal yang paling penting dalam marketing politik adalah komunikasi. Bagi aktor politik yang mempunyai komunikasi yang bagus, nah cenderung akan bisa menarik komunikan atau komunikator lainnya untuk bisa memperhatikan dia berbicara. Ya, nah itu komunikasi verbal baru, belum lagi dengan strategi-strategi komunikasi yang lainnya. Nah, dalam komunikasi ini, prinsip-prinsip dasar komunikasi yang efektif dalam marketing politik untuk
membangun hubungan dengan pemilih. Nah, itu ada 4 ya. Nah, mudah dipahami, sesuai kebutuhan, hubungan jangka panjang, dan penerapan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam hal berkomunikasi dalam menerapkan strategi marketing politik. Nah, mungkin untuk berikutnya Ibu akan menghadirkan contoh semacam video kampanye politik. Nah, silakan ditonton dan nanti silakan diberikan komentar. Oke, ini ada video kampanye politik dari pasangan calon presiden BEM ya, Universitas Negeri Padang tahun 2026. Silakan disaksikan. Secara politik sebagai badan organisasi yang profesional, harmonis dan representatif bagi seluruh lapisan mahasiswa. Di sini kami mengatakan bahwasanya PKMMP ini bersifat profesional. Nah, di samping kita menjual janji politik, kita juga harus melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan janji tersebut. Nah, untuk mewujudkan janji tersebut penting adanya etika dalam marketing politik. Ada prinsipnya, nah ada bersih, etis, dan tidak etis. Nah, untuk bersih, nah ikon ini tunjukkan perbedaan antara praktik etis dan tidak etis dalam marketing politik untuk membangun kepercayaan publik. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa alur dari marketing politik. Nah, boleh bantu Ibu Fiza? Nah, apa saja alur dari marketing politik ini? Dan alur dari marketing politik ini tidak lain tidak bukan untuk menuju hasil akhir di mana kita bisa memperoleh dukungan, apalagi kepercayaan, apalagi keberhasilan. Nah, itu ya yang menjadi alur marketing politik. Sekarang silakan Ananda buka buku halaman 53. Nah, di sana ada beberapa teori marketing politik, nah yang berkaitan dengan materi kita. Dan Ibu minta kepada Ananda semua untuk membagi menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok ya. Nah, silakan dipindahkan tempat kursinya. Nah, untuk dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan diskusi yang sudah Ibu sampaikan. Dan berikut juga kertas kerja yang Ibu bagikan. Silakan. Nah, sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, di depan sudah tertera pertanyaan diskusi. Nah, di mana Ibu punya 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok dengan teori dalam buku halaman 53 tadi. Lalu silakan dituangkan dalam kertas kerja yang Ibu bagikan. Silakan didiskusikan ya. Silakan dituangkan apa komentarnya dan jawaban dari pertanyaan yang tertera di depan. Oke, Ananda semua sudah selesai? Sudah ya. Oke, kalau sudah selesai, kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Oke, kelompok tengah ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Bagaimana? Dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait pertanyaan mengapa media sosial itu menjadi sangat penting dalam politik saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media sosial adalah alat utama yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan oleh ketika kita menggunakan media sosial itu seluruh informasi yang kita dapatkan itu membutuhkan waktu yang sangat cepat dan efektif itu. Jadi ketika media sosial itu digunakan dalam politik itu menjadi sarana yang sangat fleksibel, karena pada saat sekarang ini apalagi terutama generasi muda itu mudah sekali untuk mengikuti tren gitu. Jadi para orang yang akan terlibat dalam politik ini nanti banyak bisa menggunakan tren-tren yang sedang berlaku di media, di sosial media. Sehingga itu dapat informasinya itu lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan, apresiasi. Nah, silakan kelompok 1 atau kelompok 3 terlebih dahulu ingin menanggapi? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1.
Nah, ternyata kelompok 1 melempar bola ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, Ibu dan izin kepada kelompok 2, kami setuju dengan pernyataan dari kelompok 2 tadi karena kita juga melihat bagaimana proses dari Bawaslu di pemilihan presiden kemarin dari paslon 01, 02, dan 03 itu bagi kita sebagai generasi Z, kita melihat bagaimana perselisihan hebat antara pendukung antar paslon, di mana paslon 1 mendukungnya paslon itu seperti ini, paslon 2 nya seperti ini, dan paslon 3 nya seperti ini. Nah, mengapa media sosial itu sangat-sangat dibutuhkan? Karena kita juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman pada saat ini yang dimana serba media digital dan menggunakan teknologi. Oke, Ananda semua. Nah, luar biasa ya diskusi pada hari ini tentang marketing politik dan Ibu sangat mengapresiasi. Nah, kalian sudah bisa memahami bagaimana marketing politik, komunikasi, strategi, dan segmentasi. Nah, dan hal-hal tersebut akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu tidak minta kalian langsung untuk menjadi aktor politik yang elit, nah tapi mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu untuk mempraktekkan marketing politik yang sesuai dengan etika dan Contoh marketing politik dengan melakukan debat politik di kalangan mahasiswa. Namun, adu argumen dalam kampanye bukan sekadar saling beradu emosi. Etika tetap menjadi yang utama. Lakukan kampanye politik BMKM UNP yang sesuai dengan etika. Marketing politik sejati adalah penyampaian gagasan yang membangun di Universitas Negeri Padang. Oke, Ananda semua. Nah, mungkin bisa kita simpulkan ya bahwasanya marketing politik itu merupakan strategi komunikasi yang digunakan oleh kandidat atau partai politik untuk memahami masyarakat, membangun citra, menyampaikan program, dan memperoleh dukungan politik melalui proses riset, segmentasi, targeting, positioning, dan komunikasi serta evaluasi marketing politik yang membantu menciptakan hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Nah, bisa dipahami ya? Oke, Anda semua. Nah, untuk perkuliahan kita hari ini tentang marketing politik, selain di buku, kalian juga bisa mengakses referensi-referensi dari yang sudah Ibu sematkan di PPT. Ya. Oke, Anda semua, Ibu rasa cukup ya materi kita hari ini. Dan untuk minggu depan, Ibu minta Anda semua untuk mengakses mail kita. Nah, terkait ruang lingkup komunikasi politik. Nah, silakan itu dibaca rangkumannya di smile kita. Untuk selanjutnya minggu depan kita bahas hal tersebut. Nah, karena minggu depan itu adalah pertemuan terakhir dari perkuliahan kita semester ini. Nah, jadi Ibu harapkan kalian sudah bisa mempersiapkan diri dan juga membawa apa saja yang dibutuhkan untuk perkuliahan minggu depan. Nah, karena ada beberapa alat yang Ibu tugaskan untuk kalian bawa sebagai alat peraga untuk kita melakukan perkuliahan minggu depan. Oke, itu saja mungkin. Nah, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salam semangat untuk kita semua. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu.